Assalamualaikum, Pak Ari. Waalaikumsalam. Cantika ya ini ya. Iya, Pak. Suara Pak Ari terdengar nggak? Terdengar, Pak, terdengar. Oke, siap. Berarti nggak perlu pakai headset ya. Enggak perlu. Gimana, Bapak, kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi walau habis kehujanan Mbak Cantika. Tapi pasti baik, sehat. Bisa ngobrol-ngobrol bareng nih sore hari ini. Ya. Saya buka langsung saja ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya, terima kasih atas partisipasinya untuk join di live podcast IPM Mugareta. Sesuai peribahasa, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, saya Tiara Cantika Andamari, selaku host di sini, yang akan menemani teman-teman semua dari awal acara hingga akhir acara. Sebelumnya saya mau menjelaskan tentang podcast atau pondasi ini. Jadi IPM Mugareta itu baru punya podcast yang namanya Pondasi atau podcast dakwah asik. Nah, sebelumnya Pondasi itu udah menjalani podcast yang pertama dan ini podcast yang kedua. Nah, kalau teman-teman penasaran sama podcast yang pertama, boleh banget dicek YouTube-nya IPM Mugareta. Di situ udah tertera videonya podcast yang pertama. Jadi kalau penasaran boleh langsung dicek aja ya. Nah, sebelumnya kenapa sih dinamain podcast dakwah asik? Bukannya biasanya kalau dakwah itu pasti bosenin ya. Nah, kita dari IPM mau menyampaikan atau mengajak dengan cara yang unik dengan podcast. Nah, pada tema kali ini itu cukup banyak dialami banyak orang, yaitu tentang percaya diri. Banyak orang tuh mungkin kurang adanya percaya diri buat ngomong di depan, buat tampil di depan orang. Nah, kali ini kita akan membahas gimana sih tips-tips buat kita tuh bisa percaya diri di depan umum. Nah, di sini kita sudah sama pemateri yang pastinya nggak kalah asik dan nggak kalah berpengalaman, yaitu Bapak Ari. Bapak Ari Gunawan dari SMP Muhammadiyah 3 Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita langsung ke pertanyaan saja ya Pak Ari ya. Wah, ngerasa mau ditanya-tanya ini biasanya berat ini pertanyaannya ini. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri? Ya, terima kasih Mbak Cantika ya. Selamat bergabung teman-teman Ipmawan Ipmawati di Instagram Live IPM Mugadeta. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih ya. Kesempatannya ini bisa ngobrol bareng sore ini di acara Pondasi. Acaranya bagus sekali namanya, Pondasi Podcast Dakwah Asik ya. Mudah-mudahan seasik judulnya itu ya. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Santika ya. Bisa diulang nggak Mbak pertanyaannya Mbak? Tadi baru kenalan saya. Bisa Iya. diulang lagi? Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri? Oh iya, ngomongin soal percaya diri, tentunya setiap orang beda-beda ya Mbak Santika ya. Jadi ada yang punya kepercayaan diri yang bagus, ada yang masih perlu belajar gitu ya. Untuk mencapai seseorang itu bisa percaya diri tidak bisa instan ya, butuh proses ya. Harus melalui berbagai upaya belajar ya. Yang namanya proses tentu banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Contohnya sore hari ini Mbak Cantika ini memimpin live podcast ini kan sebuah upaya untuk berlatih meningkatkan kepercayaan diri. Nah, jadi kalau ingin belajar percaya diri ya berani untuk tampil di depan umum. Pertama itu ya, berani tampil di depan umum. Untuk memulai sebuah keberanian butuh niat. Ya, kalau tidak ada niat ya nggak akan tersampai ya, tidak akan tercapai apa yang diinginkan. Jadi meyakinkan pada diri sendiri kalau kita itu punya kemampuan. Jadi jangan ragu bahwa setiap orang itu pasti punya kemampuan, punya keahliannya, punya kompetensinya masing-masing. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk apa ya minder gitu ya, untuk tidak percaya diri. Tetapi sebenarnya ketika kita yakin bahwa di dalam diri manusia itu Allah sudah meyakinkan kan
fi ahsani taqwim ya. Jadi dalam salah satu surat Al-Qur'an itu mengatakan seperti itu. Jadi percaya diri itu bisa dilatih. Jadi jangan khawatir, oh aku pemalu, aku takut ya. Semuanya bisa dilatih. Jadi bagaimana melatihnya? Ya, memulai dari diri sendiri untuk berani tampil di depan umum. Nah, mengisi podcast-podcast macam ini ya, kalau teman-teman IPM atau mungkin anak-anak sekarang kan TikTokan gitu ya, bikin selfie, bikin foto selfie, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tidak mungkin orang yang tidak percaya diri berani memposting fotonya, ya kan? Oh, pasti malu kan? Dia berani, pasti itu sudah ada modal kepercayaan diri di dalam orang tersebut. Tetapi kadang-kadang banyak orang yang lebih cenderung beraninya itu kalau rame-rame ya. Contohnya kalau lagi gerombol bareng-bareng itu sosok pede gitu ya, tapi giliran disuruh ke depan sendirian bingung ya, keringat dingin, takut gitu ya. Nah, saatnya meyakinkan pada dirinya untuk pede. Kira-kira gitu Mbak Cantika ya, untuk awalan ya, gimana caranya kita meningkatkan rasa percaya diri. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana membangun percaya diri mulai dari awal? Wah, ini pertanyaannya lebih berat lagi ya. Nah, ini dari awal ya, dari awal. Jadi gimana sih kita supaya bisa percaya diri, membangun percayaan diri itu? Yang pertama, kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Ya, jadi kalau seseorang itu sudah menghargai dirinya, dia pasti bisa menempatkan diri pada posisi yang terbaik. Contoh gitu ya, ketika saya percaya saya mampu, saya percaya saya bisa, maka ketika saya berada di depan kelas misalnya untuk presentasi, maka saya yakin dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau kita sudah menghargai diri kita sendiri, punya ilmunya ya, kita belajar tentunya ya. Kalau misalkan mau presentasi itu ya belajar dulu. Kalau tiba-tiba ke depan ya blank gitu ya. Ada belajar, kita tahu ilmunya, kita menyadari dan menghargai diri kita, insya Allah kita akan berani atau meningkat rasa percaya dirinya. Kemudian yang kedua, kita harus selalu bahagia ya, harus happy. Jadi jangan dibikin beban ya, jangan dibikin beban. Pak Ari yakin nih Mbak Cantika ini awalnya juga ragu-ragu nih mau bikin podcast gitu ya. Ah malu enggak nih gitu. Tapi karena ada bahagia, semangat berbagi, kemudian ini kesempatan nih untuk belajar nih, maka rasa-rasa takut, rasa malu itu akan hilang ya. Jadi semuanya terganti dengan rasa bahagia. Buktinya Mbak Cantika ini senyum-senyum terus ya tadi. Nanti bahagia ya. Jadi menghargai diri sendiri yang pertama, yang kedua bahagia. Kemudian yang ketiga hindari pikiran negatif ya. Negatif thinking itu dibuang dulu. Jadi kita harus berpositif thinking. Takut salah ya, takut diketawain orang, takut diledek orang, takut dicibir, dinyinyirin itu ya dibuang dulu. Kecemasan itu ditinggalkan dulu ya. Jadi fokus pada saya ingin menyampaikan sesuatu yang baik gitu ya. Katakanlah yang benar sekalipun itu pahit gitu ya. Mencoba mengajak orang ke dalam kebaikan, ngomong sesuatu yang manfaat itu yang dibangun. Jadi yang positif-positifnya yang dibangun, kemudian yang negatif-negatifnya dikesampingkan dulu lah, dibuang dulu lah, disimpan dulu gitu ya. Jadi supaya tidak mengganggu saat kita lagi menyampaikan sesuatu atau saat kita sedang melakukan presentasi atau mungkin berbicara di depan umum, itu supaya tidak mengganggu apa yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir, yakin kalau dengan percaya diri itu bisa menjadi salah satu pintu kita meraih sukses. Ya, itu penting. Jadi percaya diri itu modal untuk sukses. Bayangin gitu ya, Mbak Cantika lagi wawancara sama pengusaha atau pemilik perusahaan, ketika ditanya kok takut, malu gitu, tentunya nggak akan jadi karyawan, nggak akan diterima gitu ya. Mungkin Mbak Cantika jadi pengusaha lagi lobby gitu ya, lagi mau menawarkan produknya pada investor misalkan, tetapi nggak ada rasa percaya diri juga nggak akan berhasil gitu ya. Mau presentasi di depan kelas, tapi malu-malu ya nilainya nggak bagus gitu ya, kurang baik gitu ya. Jadi yakin percaya diri itu adalah modal untuk sukses. Jadi kalau kita sudah yakin, maka kita akan meniatkan pada diri kita untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Jadi pasti bisa asalkan semakin banyak jam terbang gitu ya. Jadi mau jadi MC, mau jadi pembawa acara di TV gitu ya. Ya awalnya mungkin ada malu-malu, terus makin lama makin berlatih pasti makin bisa dan makin jago. Kira-kira gitu Mbak Cantika ya, tips-tips dari Pak Ari dari awal gitu ya. Ingin mencoba ya Pak ya.
Berani mencoba, ya, siap. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, wajar nggak sih grogi atau demam panggung itu? Dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, kalau kita bicara demam panggung, pasti semua orang pernah punya ya, punya rasa demam panggung. Pak Ari dulu ketika awal-awal pertama diminta lomba pidato itu waktu SD kelas 4 gitu ya. Lomba pidato tingkat kecamatan. Pertama kali ya deg-degan gitu ya. Lomba belum dimulai itu udah ke toilet beberapa kali. Ya karena deg-degan kan, wah ini mau ngomong di depan umum dan seterusnya. Tetapi itu adalah sebuah hal yang biasa. Kalau orang mau belajar itu kan tentunya banyak godaan, banyak tantangan ya. Jadi grogi, malu itu hal yang biasa. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengatasinya. Kalau Pak Ari grogi, Pak Ari malu, biasanya Pak Ari diem, tarik nafas, kemudian yakin dulu, meyakinkan lagi dirinya, wah aku ini apa ya wakil sekolah nih, aku ini orang yang terpilih nih di antara sekian banyak pengurus IPM misalnya, yang dapat giliran jadi MC aku nih, oh berarti aku dipercaya nih, berarti aku punya kemampuan, tadi menghargai diri sendiri. Nanti yang tadi yang negatif-negatif hilang lagi. Kemudian fokus lagi untuk menghadapi tantangannya ya, mungkin jadi pembawa acara, pidato atau yang lain. Jadi kalau grogi, ragu-ragu, takut, cemas itu hal yang biasa ya. Jadi semakin banyak jam terbang, semakin banyak berlatih gitu ya, tentunya nanti akan semakin siap. Contoh gitu ya, mau jadi pembawa acara gitu. Pertama baca tulisan dulu nih, mau ngomong apa dibaca, mau ngomong apa dibaca. Kemudian bacaannya ini sesekali, makin jarang bacanya tuh kan ya, lihatnya lebih banyak ke kamera misalnya. Kemudian yang ketiga, oh udah hafal nih di luar kepala nih, tinggal lihat catatannya itu untuk ngingetin aja, kadang-kadang lupa, oh habis ini gitu ya. Jadi semua ada tahapnya, semua ada prosesnya. Jadi takut, malu itu hal yang biasa. Tadi yang pertama itu solusinya ya menenangkan diri dulu. Kemudian yang kedua, kalau kamu takut melihat mata, tatapan mata audiens, maka lihatlah dinding temboknya aja nih. Lihatlah di atasnya aja nih, nggak usah dilihat orangnya nih. Lihat atasnya itu ada apa, ya ada gambar apa, gambar presiden atau gambar apa di dinding itu aja yang dilihat. Tapi tetap yakin fokus pada audiens. Jadi tentu banyak cara ya, banyak cara supaya ketakutan, kecemasan itu bisa kita kurangi. Kalau dihilangkan tidak bisa ya, pasti ada rasa takut itu wajar ya, karena kita berada di banyak orang, di depan banyak orang, kadang-kadang orangnya belum kita kenal gitu ya. Nanti berpikir, wah nanti kalau salah dan sebagainya. Tapi semakin kita belajar, semakin kita mencoba, tentunya Mbak Cantika dan teman-teman nanti akan tumbuh rasa percaya dirinya. Jadi kalau dulu itu mungkin awalnya takut, gemeteran gitu ya. Besok itu malah kapan nih kok nggak dimulai-mulai nih? Aku pengen segera nih gitu ya. Jadi dari awalnya yang takut nanti lama-lama akan rindu gitu ya. Kalau sudah awalnya demam panggung gitu ya, kalau sudah tahu rasa asiknya di panggung, maka dia akan cari-cari panggung gitu ya. Jadi akan mencari-cari kesempatan untuk bisa meluapkan ekspresinya di dalam sebuah kesempatan. Kira-kira gitu Mbak Tika. Jadi sebenarnya wajar ya Pak ya, kalau misalnya Wajar aja. Untuk pertanyaan yang kelima, apa manfaat dari percaya diri? Ya, kalau kita bicara manfaatnya tadi sudah sempat Pak Ari singgung di awal gitu ya. Jadi percaya diri itu manfaatnya banyak, terutama bagi kita itu adalah sebuah modal yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk sukses, itu yang penting. Percayaan diri itu membuat kita bisa menghargai diri kita sendiri, bahwa kita punya kemampuan, kita punya potensi, kita punya kelebihan, kita punya sesuatu yang bisa menjadi bekal yang dianggap lebih dibandingkan yang lain. Itu model kepercayaan diri, bukan sombong ya. Kalau sombong kan mengagung-agungkan diri, tapi kalau percaya diri, saya yakin saya bisa gitu ya. Jadi itu percaya diri. Kalau sombong kan saya lebih dari yang lain. Nah, jadi kalau percaya diri dengan sombong itu berbeda. Jadi jangan sampai kita menganggap orang yang percaya diri itu sombong, itu beda ya. Jadi kalau over confidence gitu ya, percaya dirinya lebay gitu ya, mungkin dia sombong nih, sok-sokan aja. Tapi kalau orang yang percaya diri, benar-benar percaya diri pada porsinya, dia itu insya Allah adalah salah satu modal untuk mencapai kesuksesan, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, dengan percaya diri kita akan semakin bahagia dan menikmati hidup gitu ya. Kan nggak malu ya, mau tahu sesuatu ya berani bertanya, nggak ragu-ragu gitu ya, bisa menentukan arah yang tepat. Itu salah satu manfaat orang yang percaya diri. Kemudian kita terhindar dari rasa takut gitu ya.
cemas, bimbang gitu ya. Karena percaya diri, yakin gitu ya, mantap dengan apa yang dipilih, yakin dengan kemampuannya dan bisa mengekspresikan diri pada tempat yang tepat. Kemudian yang terakhir, orang percaya diri itu jarang stres ya. Jadi kalau orang pede itu kok kelihatannya kok jarang kelihatan suntuk, jarang depresi gitu ya, kelihatannya bahagia aja gitu ya, jadi karena dia percaya diri. Dan yang penting dari semua hal itu, sekali lagi tadi Pak Ari bilang, percaya diri itu salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan. Jadi dengan modal percaya diri, insya Allah kita akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, lebih mudah menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan, lobby gitu ya, negosiasi gitu ya. Kita punya ide, ngomongin sama orang, karena kita percaya diri, kita berani mempertahankan ide kita, berani menyampaikan ide kita, jadi nggak malu-malu. Kalau malu-malu kan cuma terpendam di dalam hati ya. Misalkan, ayo ada yang punya pendapat itu diem aja, itu nggak akan terdengar pendapatnya. Tapi kalau orang yang percaya diri, dia berani ngomong, gimana nih kalau begini, gimana nih kalau begitu. Paling tidak idenya itu akan didengar orang lain. Jadi itu manfaat orang-orang yang percaya diri. Jadi percaya diri itu perlu dilatih, perlu dipelajari, dan jam terbang ya. Semakin banyak belajar, semakin banyak mencoba, insya Allah semakin kuat rasa percaya diri kita. Kira-kira begitu Mbak Tika. Terus sebenarnya itu percaya diri itu termasuk yang harus kita punya gitu ya Pak ya, untuk dan sehari-hari saya cukup penting buat kedepannya. Dan kalau misalnya kita punya ide yang banyak tapi kita nggak percaya diri buat berpendapat itu ya tidak tersampaikan ya Pak ya. Iya betul. Jadi kalau Mbak Tika dan teman-teman ingin percaya diri, sebenarnya ada beberapa tips lain ya yang bisa dilakukan itu ya. Yang pertama, kita itu jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, jadi kadang-kadang yang bikin kita nggak pede itu karena ada yang dibandingkan dengan diri kita. Misalkan, oh Mbak Tika sekarang jadi MC podcast nih, besok ada temannya yang jadi MC podcast, ragu, wah kemarin Tika kayak gitu, aku harus gimana ya, harus begini ya, jilbabnya harus gini ya. Jadi pikirannya itu akan bercabang kemana-mana. Jadi nggak fokus dan turun rasa percaya dirinya. Jadi seharusnya kita yakin setiap orang itu punya kemampuan, punya gayanya masing-masing, punya stylenya masing-masing. Jadi nggak usah membuat kita itu underestimate ya, atau ragu-ragu dan merasa malu gitu ya. Jadi yang penting yakin kalau kita punya kemampuan. Jadi jangan membandingkan sama orang lain, itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kalau suka membandingkan dengan orang lain itu biasanya nanti kita akan turun ya. Jadi kita follower nih. Oh dulu di si itu gini nih, jadi saya akan ikut-ikutan gitu ya. Tapi kalau kita terhindar dari itu membandingkan orang lain, maka kita akan tampil sebagai diri kita sendiri. Be yourself gitu ya. Jadi diri kamu sendiri. Jadi kamu akan dikenal sebagai Tika, ya, Cantika itu bukan Cantika yang mirip si itu nih gitu, enggak. Tapi Cantika ya Cantika gitu ya. Ari ya Ari gitu. Jadi percayalah pada kemampuan diri. Kemudian kadang-kadang yang membuat kita nggak pede itu adalah penampilan kita. Wah, nanti kok bajunya ini cocok nggak sih gitu ya, rambut saya bagus nggak nih, warnanya gelap nggak nih, terang nggak nih cahayanya, dan sebagainya. Kadang-kadang kita sibuk mengurusi penampilan kita yang membuat kita jadi tidak percaya diri. Jadi kalau ingin percaya diri ya tampilannya harus siap ya. Kalau misalkan mau acara resmi ya pakainya bagus, sisiran, pakai minyak wangi dan sebagainya misalnya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Mungkin cari tempat yang bagus dan sebagainya. Itu membuat kita semakin percaya diri. Kemudian yang selanjutnya mungkin supaya kita lebih semangat lagi ya, supaya percaya diri meningkat lagi, kita bisa melihat contoh sukses orang lain gitu ya. Contoh aja, jadi bukan untuk follower, tapi kita belajar dari pengalaman orang lain. Misalnya besok ada MC yang lain nih selain Mbak Tika, dia tanya, Tik kemarin Cantika gimana ya kemarin buka podcastnya, biar pede gimana. Jadi tanya itu mencari ilmu, bukan meniru ya, beda. Jadi kalau meniru kan dilihat, oh tak copy nih, aku pakai jilbabnya warnanya juga abu-abu ya, besok dinding temboknya yang gambarnya batu bata misalnya. Jadi itu namanya meniru, plagiat aja, follower gitu ya. Tapi kalau kita belajar gimana nih tipsnya, gimana nih, nah, jadi kita mencari yang baik. Kemudian selalu belajar ya. Jadi jangan puas pada kondisi saat ini. Jangan puas pada kondisi saat ini. Jadi kalau bahasanya itu keluar dari zona nyaman gitu ya. Jadi
selalu merasa saya harus belajar, saya harus berubah, jadi tidak stuck di situ. Akhirnya kita semakin banyak inspirasi yang masuk. Nah, kalau semakin banyak inspirasi yang masuk, semakin banyak yang kita pikirkan, semakin banyak yang kita tahu, maka kita akan semakin pede. Nah, kira-kira begitu. Terus yang lain mungkin kembali ke tujuannya ya, tujuan apa yang kita lakukan gitu ya. Misalkan mau jadi MC, tujuannya adalah audiens paham apa yang kita sampaikan, bisa mengikuti acara sampai akhir. Jadi kita kembali ke tujuan itu, bukan fokus pada diri kita, tapi tujuan itu harus tercapai. Jadi kalau kita yakin ingin mencapai tujuan kita, maka kita juga akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir mungkin bahasa tubuh ya. Jadi kadang-kadang kalau kita supaya pede, menghilangkan keraguan-raguan itu kan kadang-kadang ada yang sambil pegang tangan, ada yang mengekspresikan, menatap mata ke atas gitu ya, menggerakkan tangan gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk afirmasi positif pada diri kita. Jadi misalkan di depan ini udah deg-degan ya, takut gitu ya, mungkin sambil Bapak Ibu sambil sambil teman-teman ya, sambil menggerakkan tangan, merilekskan diri gitu ya, semakin lebih rileks lagi. Terus itu juga bisa jadi sarana supaya meningkat rasa percaya dirinya, atau paling tidak kelihatan malu gitu ya, jadi tetap kelihatan pede. Itu salah satu caranya itu. Gitu Mbak Tika. Oke. Pertanyaan dari saya sudah selesai Pak. Nah ini mungkin buat para penonton, ya penonton live kita, mungkin ada yang mau ngasih pertanyaan, bisa langsung ditulis saja di kolom komentar. Nanti biar langsung dijawab oleh Pak Ari. Wow, sepertinya ada pertanyaan itu dari siapa ini? Bu Halimah atau siapa ya? Ada pertanyaan kayaknya tadi. Tidak boleh Kak sih Pak. Overconfident ya, yang namanya terlalu itu nggak bagus. Kita cukup secukupnya saja. Jadi terlalu percaya diri kadang-kadang membuat kita kalau jatuh semakin sakit ya Mbak ya. Jadi sudah terlalu berharap lebih gitu ya, tiba-tiba jatuh gitu kan sakitnya makin dalam ya. Jadi ya secukupnya saja ya, sewajarnya, sepantasnya saja. Kita menempatkan diri pada porsinya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Yang berlebihan itu nggak baik ya. Mubadir itu temunya setan katanya gitu. Jadi terlalu baik juga jangan gitu ya. Terlalu jahat juga jangan ya. Baik aja gitu. B aja gitu ya. Biasa aja gitu. Ini ada dari penonton, motivasi apa yang diterapkan dalam diri agar lebih percaya diri di depan umum? Ya, seperti yang Pak Ari sampaikan tadi ya, jadi motivasi yang terbaik itu adalah motivasi yang datang dari diri kita sendiri. Jadi motivasi kalau dari orang lain, kalau orang lainnya pergi ya kita ikut kehilangan motivasi. Tapi kalau motivasinya itu ada dalam diri kita, maka motivasi itu akan semakin tertanam ya. Salah satunya adalah yakin kalau kita itu punya potensi ya, diri kita itu pantas untuk dihargai. Jadi kalau kita yakin diri kita pantas untuk dihargai, yakin kita bisa mampu melakukannya, maka percaya diri itu akan tumbuh di dalam diri kita. Jadi pokoknya yakin dulu kamu bisa, yakin dulu kamu mau, maka nanti diri ini akan mengikuti ya, untuk lebih percaya diri. Kemudian yakin kalau dengan kepercayaan diri itu kamu bisa lebih sukses dari sekarang gitu. Jadi ada sebuah keyakinan percaya diri itu penting gitu ya, yakin saya tuh harus pede nih, pede ini penting untuk saya, maka kalau sesuatu itu sudah dianggap penting, maka kita akan melakukannya. Biasanya begitu. Itu mungkin sederhananya gitu ya Mbak, tadi panjang lebarnya udah tadi ya. Jadi sederhananya yakin bahwa percaya diri itu penting, yakin kalau diri kita ini layak untuk dihargai dan mampu, nanti insya Allah kita semakin pede. Boleh nih Pak Ari cerita sedikit dari awal yang masih gugup-gugup buat ngomong di depan orang, sampai sekarang yang mungkin udah percaya diri buat bahkan sekarang menjadi pemateri di live sekarang ini. Mungkin ya, bisa kalau boleh. Ya, siap. Kalau dulu cerita ya, memulai itu kan semuanya ya dari awal ya. Jadi SD, saya masih ingat tuh SD kelas 4 ada lomba pidato, itu diminta mewakili sekolah untuk tingkat kecamatan waktu itu. Lomba pidato, pidatonya ditulis sendiri, ngomong di depan umum, juri, peserta, kemudian
tidak boleh membaca, ya harus siap yakin gitu ya. Awalnya takut, ragu gitu ya. Tapi karena dipilih berarti saya mewakili sekian ratus siswa, dan 100 siswa yang dipilih saya, berarti saya yakin saya ini diberikan amanah, saya dipercaya, berarti saya mampu, maka saya berusaha belajar. Setelah belajar, ya awalnya takut, ya nervous, tadi udah sempat cerita ya ke toilet dan sebagainya, tapi kemudian ada tips-tips yang harus kita terapkan ya, menghela nafas, yakin, berpikir positif gitu ya, akhirnya mampu dan bisa juara bahkan sampai tingkat kabupaten waktu itu. Jadi awalnya memang ada rasa takut itu wajar gitu ya. Jadi buat semuanya, sahabat IPM semuanya, takut awalnya itu wajar ya. Tidak berani, grogi itu wajar. Tetapi kalau semakin kita asah, semakin kita berlatih, menyiapkan diri, tentunya tidak ada yang tidak mungkin. Pastinya bisa kalian capai. Jadi pengalaman seperti itu. Kemudian sempat jadi ketua OSIS di SMP, di SMA jadi ketua ekskul, kemudian kuliah sempat jadi ketua himpunan mahasiswa, sekarang jadi guru ya, aktif di beberapa kegiatan. Jadi rasa percaya diri itu semakin terasah dengan semakin banyak kesempatan kita. Nah, salah satunya kesempatan kita ada dalam organisasi ya. Jadi organisasi di IPM itu kan kita bisa saling diskusi, saling semakin banyak ngobrol, semakin banyak ide kita bisa salurkan, apalagi kalau idenya sampai didengar dan dilaksanakan, nanti tumbuh itu rasa percaya diri kita, rasa menghargai diri kita, rasa yakin kalau kita itu mampu gitu ya. Jadi semangatnya adalah semangat berkolaborasi nih dengan teman-teman, jadi akan tumbuh itu. Yang takut-takut tadi udah hilang gitu ya. Oh, ada teman-teman saya nih yang dukung saya nih, ada IPM nih, ada bidang ini nih yang mensupport saya, maka saya mampu, saya pede gitu ya. Jadi perlu diasah Mbak Tika ya, tidak bisa kayak bikin mie instan ya, tinggal diseduh air panas, dicampur bumbunya langsung sukses gitu ya, nggak ada ya. Jadi butuh proses, butuh latihan, butuh penyesuaian diri, termasuk semakin banyak berlatih, semakin banyak mencoba. Itu mungkin pengalaman ya dari Pak Ari, dan setiap orang pasti punya pengalamannya masing-masing, tapi yang jelas kalau Pak Ari yakin itu dimulai dari niat, ada keyakinan, ada usaha, kemudian kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu baik dan memberikan manfaat pada orang lain, insya Allah Allah pasti akan mendukung kita nih. Seperti doanya itu kan ya, Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berikanlah kelancaran pada perkataan saya, hilangkan kekeluhan, jadi biar lancar nih ngomongnya nih, apa yang saya sampaikan ini benar nih gitu. Jadi biasanya kan sebelum memulai acara kan ada yang doa seperti itu ya, Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu penting ya, jadi dipelajari maknanya dan insya Allah bisa, yakin bisa. Oke, Pak semata harus ada belajar dan mau mencoba ya Pak ya. Jadi nggak semuanya bisa dengan instan langsung bisa gitu, enggak ya. Oke, mungkin itu jadi tips-tips buat teman-teman semua yang mungkin masih kurang pede buat tampil di depan banyak orang. Ya tadi ada jam terbangnya dan harus banyak-banyak latihan, dan kalau ada kesempatan silakan dicoba. Seperti saya dapat kesempatan buat jadi ini, saya mencoba. Halo. Ya, ini sedang latihan percaya diri ya. Ya Pak Ari lah, ada percaya diri nih di depan kamera nih, senyum. Ya, itu salah satu latihan percaya diri ya. Jadi terima kasih Mbak Tika, terima kasih IPM yang memberikan kesempatan Pak Ari untuk diskusi dan ngobrol. Semoga kegiatan seperti ini terus ya, semakin banyak lagi teman-teman yang belajar, meningkatkan rasa percaya dirinya, berbagi, mengisi kegiatan-kegiatan yang positif. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Tika ya, atas kesempatannya. Dadah dulu. Ya. Ini dari Fahira. Oh nggak kelihatan ya? Naik dikit. Senyum. Dadah. Ya. Ya, makasih ya Mbak ya. Pak Ari pamit dulu, ada kegiatan yang lain. Sukses selalu untuk IPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi teman-teman itu mungkin tips-tipsnya dari Pak Ari yang sudah disampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan buat yang masih belum percaya diri, ayo kita pasti bisa, dan
Kita harus mencoba, dan mencoba. Ada rasa ingin mencoba, dan kalau misalnya ada kesempatan buat ngomong di depan, dicoba dulu. Jangan, tuh nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Oke, mungkin itu sekian dari saya dan dari Pak Ari sebagai pemateri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.